Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sakyata dengan NIM 22343083 dari Prodi Informatika UNP. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Pertama, perubahan. Segala sesuatu di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan. Dan satu-satunya yang tidak pernah berubah justru adalah perubahan itu sendiri. Indikasinya yaitu, jika kita tidak ikut serta dalam perubahan itu, seperti merubah gaya hidup lebih baik, paradigma berpikir, cara mengolah atau cara memandang hidup, maka berarti kita akan gagal. Bahkan di dalam agama juga diajarkan dari hadis riwayat Al-Hakim, yaitu barang siapa hari ini lebih baik dari yang kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Manifestasinya yaitu bahwa manusia itu selalu hidup dalam konteks yang selalu. Sekarang tingginya tingkat pengangguran. Pada kenyataannya, pengangguran hingga saat ini masih saja merupakan sesuatu yang menakutkan bagi kalangan muda, terutama fresh graduate, dan menjadi kekhawatiran para orang tua. Jika pengangguran merupakan sebuah potret ketidakberdayaan, tentu saja pengangguran harus diperangi bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini mencapai 6,14% dari total angkatan kerja. Ini berarti 7,2 juta orang menganggur. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 12,12% dari pengangguran tersebut atau sebanyak 0,87 juta orang adalah bergelar diploma dan sarjana. Suatu kenyataan pahit bahwa seorang terpelajar dengan gelar diploma bahkan sarjana menjadi pengangguran. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda sebagai seorang terpelajar rela menjadi bagian dari kelompok ini? Tentu saja tidak. Persepsi. Persepsi yang sudah terlanjur ada dalam masyarakat Indonesia adalah menjadi pekerja, bukan menciptakan pekerjaan. Untuk itu, perlu ada upaya merubah mindset masyarakat. Kita dari mencari kerja menjadi menciptakan pekerjaan. David McClelland dalam Ciputra 2009 berpendapat bahwa suatu negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepreneur setidaknya 2% dari jumlah penduduk. Contohnya, negara Singapura pada tahun 2005 memiliki entrepreneur 7,2% dari jumlah penduduknya. Contohnya, Amerika Serikat yang menjadi pusat ekonomi dunia pada tahun 1983 saja sudah memiliki 6 juta entrepreneur atau 2,14% dari total penduduknya yang bertotal 280 juta. Selanjutnya yaitu adalah peranan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan memiliki peranan penting dalam mengembangkan karakter positif secara pribadi dan juga menanamkan nilai kebaikan universal dalam masyarakat. Peranan tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu menstimulasi kompetensi wirausaha, meliputi mengambil inisiatif, menjadi proaktif, menghadapi risiko, dan implementasi ide. Kedua yaitu menstimulasi kompetensi manajemen, meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan mengambil tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menstimulasi kompetensi nasional, kompetensi sosial, meliputi kerjasama, membangun jejaring, melaksanakan peran baru. Yang keempat, menstimulasi kompetensi perseorangan, meliputi percaya diri, motivasi untuk berprestasi, berpikir kritis, dan belajar mandiri. Dengan demikian, apabila masyarakat telah memiliki mindset seorang entrepreneur, menciptakan lapangan kerja, daya inovasi dan kreativitas, menciptakan produk dan cara kerja baru yang meningkatkan nilai tambah suatu barang atau layanan, maka kesejahteraan akan tersebar ke masyarakat lebih luas. Meskipun pendidikan kewirausahaan tidak bisa memberikan jaminan menjadi wirausahaan, namun setidaknya dengan belajar kewirausahaan dapat menjadi seorang pemikir wirausaha atau entrepreneurial thinker ataupun sarjana yang berwawasan kewirausahaan. Perguruan tinggi dan kewirausahaan. Banyaknya pengangguran serta kurangnya minat berwirausaha menjadi autokritik terhadap peran dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran yang besar dan memiliki peluang untuk menanamkan sikap mental kewirausahaan, sehingga lulusannya tidak hanya ahli pada satu bidang akademik, namun juga mampu melahirkan wirausaha baru yang menjadi pahlawan ekonomi.
Selama ini muncul kritik bahwa perguruan tinggi hanya memberikan ilmu dan keterampilan tertentu untuk diaplikasikan di sebuah perusahaan yang sudah mapan. Perguruan tinggi mendidik mahasiswanya untuk menjadi pekerja, lolos seleksi dan wawancara serta bekerja dengan baik di perusahaan besar dan mendapatkan karir puncak di perusahaan tersebut. Ketika daya serap perusahaan itu sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh lulusan perguruan tinggi, maka pengangguran tidak bisa terelakkan karena para mahasiswa lulusan tidak memiliki pengetahuan untuk menampung seluruh untuk menciptakan lapangan kerja baru, atau mahasiswa hanya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru atau pengembangan sebuah produk, namun belum mampu menjadikannya bernilai secara ekonomi dan bisa dijual di pasar dalam bentuk produk-produk yang kreatif yang diminati oleh konsumen. Sekian dari saya, apabila ada salah dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.